Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memasuki ke pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Kita sekarang masih tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Ya, kita lanjut ke subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pembelajaran 1. Nah, sekarang kita udah masuk subtema 2. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, pertama di situ pembentukan BPUPKI, ya. Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, di situ Letnan Jenderal yang membentuk BPUPKI. Apa sih singkatannya BPUPKI itu? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya, atau bahasa sananya, bahasa Jepangnya ya, Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, BPUPKI diketahui oleh Rajiman Wediodiningrat dan bertugas menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. Nah, kemudian BPUPKI mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara. Apa sih itu dasar negara kita? Yaitu Pancasila. Nah, kemudian selanjutnya pembentukan PPKI. Nah, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai yang diketahui oleh Soekarno. Nah, ini PPKI ya mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kita lanjut. Nah, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sebelum kita masuk ke sini, baca dulu di sini ya. Golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, sebelum masuk ke ini ya, marilah kita simak video peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu ya. Kemudian 15 Agustus 1945 berita ini sampai ke Indonesia. Nah, ya. Nah,
Pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Nah, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Golongan tua pada waktu itu menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang pada waktu itu ya, golongan tuanya. Nah, namun golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok ya. Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, di sini adalah rumah ya pengasihan Soekarno Hatta di Rengas Dengklok. Nah, ya, ini adalah peristiwa Rengas Dengklok dan mudah-mudahan kamu paham ya. Ya, nanti silakan ada soal ya, nanti silakan kamu isi. Mungkin materi hari ini itu dulu ya, muatan bahasa Indonesia. Oh salah, ini muatan IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Baik, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.